Assalamualaikum, perkenalkan, saya Desmond Andigea. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saham preferen dan saham biasa. Materi ini saya ambil dari pertemuan 5. Pengertian dari saham preferen. Saham preferen. Saham preferen adalah tanda bukti kepemilikan atau penyertaan modal atas perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut atau emiten. Saham preferen merupakan pendanaan yang memiliki sifat kombinasi antara hutang dan saham biasa. Keuntungan maksimum pemegang saham preferen biasanya dibatasi dengan sejumlah dividen tertentu dan tidak memiliki hak atas nilai sisa laba. Misalnya, seorang pemegang saham preferen memiliki 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal R1 4.000, dividen 10,5% adalah keuntungan. Maksimum yang dapat diharapkan adalah 100 lembar kali Rp4.000 dikali 10,5% sama dengan Rp42.000. Dividen saham preferen dibayar setelah laba sampai pajak. Saham preferen memiliki dividen kumulatif, yaitu dividen yang belum dibayar akan dibayarkan kemudian sebelum perusahaan membayar dividen saham biasa. Misal perusahaan memutuskan untuk belum membayar kumulatif dividen saham preferen selama 3 tahun, yaitu tahun 2008, 2009, dan 2010 pada tahun 2011. Sebelum perusahaan membayar dividen saham biasa, perusahaan akan membayar kumulatif saham preferen lebih dulu. Misal nilai nominal saham Rp Rp8.000 dengan bunga 8%. Maka yang akan dibayar perusahaan untuk dividen saham preferen adalah 3 kali 8.000 dikali 8% sama dengan 1.920. Jenis-jenis saham preferen. 1. Saham preferen kumulatif, yaitu selalu diperhitungkan kewajiban pembayaran dividennya sebelum dividen saham biasa. 2. Saham preferen partisipasi, yaitu pemilik berhak menerima dividen tambahan jika pemegang saham biasa menerima dividen tambahan. Penarikan kembali saham preferen. 1. Ketetapan penarikan, yaitu cara penarikan kembali saham preferen dapat dilakukan dengan pembelian di pasar terbuka, melakukan penawaran tender saham preferen pada harga di atas harga pasar, atau menawarkan penggantian saham dengan surat berharga lain. 2. Dana pelunasan, yaitu menguntungkan bagi para investor karena proses penarikan kembali memberikan tekanan ke atas terhadap harga pasar saham tersisa. Yang ketiga, pertukaran, yaitu saham preferen ada yang dapat dipertukarkan dengan saham biasa atau yang disebut saham preferen convertible. Penggunaan saham preferen. Saham preferen yang tidak dapat dipertukarkan tidak banyak digunakan sebagai pendanaan. Salah satu kelemahan saham preferen bagi penerbit adalah dividen saham preferen tidak dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan. Salah satu manfaat pendanaan saham preferen adalah saham preferen merupakan rencana pendanaan yang fleksibel. Keuntungan lain dari saham preferen yang tidak dapat dipertukarkan adalah tidak adanya jatuh tempo, sehingga dari sisi kreditur menambah modal sendiri sehingga memperkuat posisi keuangan perusahaan. B. Saham biasa. Pemegang saham biasa merupakan pemilik akhir perusahaan. Saham biasa tidak memiliki jatuh tempo, tapi pemegang saham dapat melikuidasi dengan menjual saham yang dimiliki pada pasar sekunder. Istilah-istilah pada saham biasa. 1. Saham diorisasi, saham diterbitkan, dan saham beredar. Yang pertama, saham diorotasi adalah jumlah saham maksimum yang dapat diterbitkan tanpa harus mengubah anggaran dasar. Yang kedua, saham diterbitkan adalah pada saat saham biasa diorisasi dijual.
Saham beredar adalah mengacu pada jumlah saham yang diterbitkan dan dimiliki masyarakat. 2. Nilai nominal merupakan nilai nominal sering disebut nilai pari saham yang dicatat pada anggaran dasar perusahaan dan tidak memiliki nilai ekonomis yang berarti. Nilai nominal saham sebagian besar ditetapkan di bawah harga pasar. 3. Nilai buku dan nilai likuidasi merupakan nilai buku per lembar saham yang biasa merupakan modal sendiri para pemegang saham, yaitu total aktiva dikurangi hutang dan saham preferen. 4. Nilai pasar merupakan nilai per lembar saham merupakan harga yang berlaku sekarang di mana saham diperagakan. Hak pemegang saham. Hak pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa memiliki hak atas laba perusahaan hanya jika dilakukan pembayaran dividen kas. Hak pemegang saham biasa memiliki hak suara, hak pembeli dan saham baru, hak mendapatkan dividen dan hak mendapatkan aktiva jika perusahaan likuidasi. Ada 4 macam hak pemegang saham biasa, yaitu 1. Hak memberi suara. Proses pemberian suara ada 2 macam, yaitu yang pertama hak suara mayoritas dan yang kedua hak suara kumulatif. Yang kedua, hak untuk membeli saham baru adalah jika perusahaan akan menerbitkan saham baru, maka hak prioritas dimiliki oleh pemegang saham lama untuk memiliki saham baru tersebut. 3. Hak memperoleh pembayaran dividen. Besarnya dividen per lembar saham ditentukan oleh direksi dengan pemegang saham melalui RUPS. Saham biasa memperoleh dividen jika perusahaan memperoleh laba. 4. Hak atas aktiva setelah pembayaran yang lebih senior dalam likuidasi. Bila perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham akan memperoleh aktiva setelah perusahaan melunasi hutang kepada kreditur. Contoh, perusahaan makmur dapat menjual saham preferen dengan dividen 12%. Jika perusahaan menjual obligasi di pasar saat ini, biaya bunganya 14%, bila tarif pajak 40%. Hitunglah A. Biaya setelah pajak dari masing-masing metode pendanaan ini. B. Misalkan perusahaan maju memiliki sejumlah saham preferen perusahaan makmur. Perusahaan maju dikenakan tarif pajak 40%. Berapa keuntungan setelah pajak yang diterima jika 70% dari penghasilan dividen bebas pajak? Bagaimana jika investasi dilakukan dengan obligasi? Penyelesaian. A. Biaya setelah pajak. Untuk saham preferen sama dengan 12%, untuk obligasi sama dengan 14% dikali 1 dikurang 0,40 sama dengan 8,4%. B. Dengan tarif pajak perusahaan sebesar 40% dan 70% dari penghasil dividen bebas pajak, maka keuntungan setelah pajak sama dengan 12% dikali 1 dikurang 1 dikurang 70% dikali 40%. 12% dikali 1 dikurang 0,30 dikali 40% sama dengan 10,56%. Jika dengan obligasi, keuntungan setelah pajak sama dengan 14% dikali 1 dikali 0,4 sama dengan 8,40%. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.